Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Islam Nusantara dan Kepesantrenan akan mempresentasikan tentang internalisasi nilai-nilai pesantren dalam budaya dengan dosen pengampu Muhammad Zaini MPD. Anggota kelompok 9 diantaranya yaitu Sofiatul Azizah NIM T 2018-7004, Hasanah Juwita Sari NIM T 2018-7012, dan Siti Maulidia NIM T 2018-7029. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini diantaranya yaitu yang pertama, nilai-nilai Islam di pondok pesantren. Yang kedua, proses transformasi nilai-nilai di pondok pesantren. Dan yang ketiga, orientasi pengembangan pondok pesantren. Dan pembahasan kita yang keempat yaitu membangun kemandirian pondok pesantren. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama ini saya, Sofiatul Aziza, akan membahas tentang nilai-nilai Islam di pondok pesantren. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang utama yang harus ditanamkan pada anak diantaranya yaitu yang pertama, nilai pendidikan itikadiyah. Nah, nilai pendidikan itikadiyah di sini merupakan nilai yang terkait dengan keimanan seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. Nah, iman di sini berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar amana yu'minu imanan yang artinya beriman atau percaya. Adapun bukti-bukti keimanan di sini diantaranya yaitu yang pertama, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang kedua, melaksanakan perintah-perintahnya. Yang ketiga, menghindari larangan-larangannya. Yang keempat, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah rasulnya. Yang kelima, membina hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang keenam, mengerjakan dan meningkatkan amal saleh. Yang ketujuh yaitu berjihad dan dakwah. Kita masuk pada nilai pendidikan yang kedua yaitu nilai pendidikan amaliyah. Nah, nilai pendidikan amaliyah di sini merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau tingkah laku. Nilai pendidikan amaliyah di sini diantaranya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendidikan ibadah, yang kedua pendidikan muamalah. Yang pertama pendidikan ibadah. Ibadah di sini merupakan bukti nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan mempedomani akidah Islamiyah. Pembinaan ketaatan beribadah kepada anak dimulai dari dalam keluarga. Sejak dini, anak-anak harus diperkenalkan dengan nilai ibadah, seperti anak diajarkan melafalkan surah-surah pendek dari Al-Quran untuk melatih lafal-lafal agar fasih mengucapkannya, karena membaca Al-Quran di sini merupakan ibadah. Yang kedua yaitu pendidikan muamalah. Nah, pendidikan muamalah di sini merupakan pendidikan yang berkaitan dengan manusia baik secara individu maupun kelompok. Pendidikan muamalah ini meliputi yang pertama pendidikan syahsiah. Pendidikan syahsiah di sini yaitu pendidikan yang berkaitan dengan perilaku individu. Yang kedua yaitu pendidikan madaniyah. Pendidikan ini memuat tentang perdagangan. Yang ketiga, pendidikan janaiyah. Nah, pendidikan janaiyah ini berhubungan dengan pidana atas pelanggaran yang dikerjakan oleh seseorang yang bertujuan untuk keadilan sosial, baik berkaitan dengan harta benda, kehormatan maupun hak-hak individu yang lain. Yang keempat yaitu pendidikan murafaat. Nah, pendidikan murafaat di sini merupakan pendidikan yang berhubungan dengan acara seperti peradilan, saksi maupun sumpah, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan di antara anggota masyarakat. Yang kelima yaitu pendidikan dusturiah. Pendidikan ini berkaitan dengan undang-undang negara yang mengatur hubungan rakyat dengan pemerintah yang bertujuan untuk stabilitas bangsa. Yang keenam yaitu pendidikan dualiyah. Pendidikan ini berhubungan dengan tata negara seperti tata negara Islam, tata negara tidak Islam, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu pendidikan iktisadiyah. Nah, pendidikan ini berhubungan dengan perekonomian individu dan negara, hubungan yang miskin dengan yang kaya, yang bertujuan untuk keseimbangan dan pemerataan pendapatan. Nah, adapun nilai pendidikan yang terakhir yaitu nilai pendidikan hulukiyah. Nilai pendidikan hulukiyah di sini merupakan
Pendidikan yang berkaitan dengan etika atau akhlak yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghias diri dari perilaku terpuji. Contohnya yaitu menghormati kepada orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua, Siti Maulidia, akan menjelaskan tentang proses transformasi nilai-nilai di pondok pesantren. Nah, dalam proses transformasi nilai-nilai di pondok pesantren, di sini dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem klasikal. Maksudnya, pola penerapan sistem klasikal ini adalah dengan pendirian sekolah-sekolah, baik kelompok yang mengelola pengajaran agama maupun ilmu yang dimasukkan dalam kategori umum, dalam arti termasuk di dalam disiplin ilmu-ilmu. Ijtihadi hasil perolehan manusia yang berbeda dengan agama yang sifatnya taufiki. Dalam arti kata langsung, ditetapkan bentuk dan wujud ajarannya. Nah, kedua disiplin ilmu itu di dalam sistem persekolahan diajarkan berdasarkan kurikulum yang telah baku dari Departemen Pendidikan. Bentuk-bentuk lembaga yang dikembangkan di dalam pondok pesantren terdiri dari 2 departemen yang lebih banyak mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan. Intinya dalam sistem klasikal ini yaitu dengan pendirian sekolah-sekolah. Nah, kemudian sistem yang kedua yaitu sistem kursus. Maksudnya, pengajaran sistem kursus mengarah pada terbentuknya santri yang memiliki kemampuan praktis, guna terbentuknya santri-santri yang mandiri dengan menopang ilmu-ilmu agama yang mereka tuntut dari kiai, melalui pengajaran sorokan, watonan. Sebab pada umumnya santri diharapkan tidak tergantung pada pekerjaan di masa yang akan datang, seperti kursus menjahit, mengetik, komputer, dan sablon. Intinya, pada sistem kursus ini yaitu membentuk santri dengan kemampuannya yang dimiliki. Selanjutnya, sistem yang ketiga yaitu sistem pelatihan. Pola pelatihan yang dikembangkan oleh pesantren menumbuhkan kemampuan praktis para santri, seperti pelatihan pertukangan, perkebunan, perikanan, manajemen koperasi, dan kerajinan-kerajinan yang mendukung terciptanya kemandirian. Nah, atas dasar pembentukan kemandirian itu, maka sistem pendidikan dan pengajaran pondok pesantren adalah sistem terpadu. Wujud sistem terpadu pondok pesantren terbentuk dari 3 kelompok. Di antaranya, yang pertama yaitu belajar, yakni mempelajari jenis-jenis ilmu, baik yang berkaitan dengan ilmu umum, ilmu agama, yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pembinaan, yang dilakukan dalam masjid sebagai wadah pengisian rohani. Dan yang ketiga yaitu praktek. Maksudnya mempraktekkan segala jenis-jenis ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh selama belajar, dan adanya pembinaan yang dilakukan dalam masjid memungkinkan untuk memanifestasikan dalam pondok pesantren. Baik, saya di sini sebagai materi kedua akan menjelaskan tentang orientasi pengembangan pondok pesantren. Orientasi pengembangan pondok pesantren ada 2. Yang pertama yaitu cara-cara pembinaan dan pengembangan pondok pesantren. Adapun cara-cara pengembangan pondok pesantren itu ada 2. Yang pertama, metode yang digunakan dalam pembinaan di pondok pesantren tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan yang digunakan. Untuk yang pertama, metode yang digunakan dalam pembinaan di pondok itu terdapat 2. Yang pertama yaitu metode pasif, di mana metode pasif di sini para santri harus menerima, menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan bertingkah laku yang telah diatur dalam peraturan atau yang disebut dengan tata tertib, baik yang tertulis atau tidak, yang dikeluarkan oleh pengasuh pesantren tersebut. Yang kedua yaitu metode aktif,
Disebut metode aktif karena para santri diharuskan ikut serta dalam semua bentuk kegiatan pondok atau asrama yang diperuntukkan bagi mereka, khususnya untuk para santri. Untuk cara yang kedua yaitu pendekatan yang digunakan. Di sini hendaknya dilakukan pendekatan yang bersifat kekeluargaan. Artinya di dalam pondok atau asrama itu diciptakan suasana saling mengerti, saling percaya, saling menghormati dan dihormati. Dan hubungan para penghuni atau santri seperti hubungannya kekeluargaan dalam suatu rumah tangga. Dan untuk selanjutnya itu mengambil suatu keputusan atau langkah bersama senantiasa dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat. Adapun orientasi pengembangan pondok pesantren yang kedua yaitu sasaran pembinaan dan pengembangan. Adapun sasaran pembinaan dan pengembangan ada dua. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan aspek pengetahuan pembinaan pengembangan di sini bukanlah penyajikan pengetahuan baru atau meneruskan pengetahuan yang telah mereka terima di kelas, melainkan aspek pengetahuan di sini yaitu menyediakan kondisi motivasi yang memungkinkan mereka memiliki dan mencintai ilmu pengetahuan tersebut. Untuk yang kedua yaitu aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini diperoleh melalui latihan-latihan atau pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara aktif dalam bentuk keikutsertaan, berlatih diri dan melakukan sendiri. Latihan-latihan itu dimaksud agar mereka terampil. Di antaranya yaitu menata dan mengelola pondok atau asrama dengan baik. Yang kedua yaitu berorganisasi atau bergaul dan menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat di sini. Yang ketiga yaitu berolahraga. Berolahraga di sini untuk kesehatan dan kesegaran jasmani, menjaga kesehatan diri serta prestasi yang baik. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu membangun kemandirian pondok pesantren. Kemandirian santri di pondok pesantren setidaknya dikuatkan oleh beberapa asumsi. Yang pertama yaitu pondok pesantren menanamkan prinsip kemandirian dalam proses pembelajaran atau pengajian dan kurikulum. Kemudian, asumsi yang kedua yaitu pondok pesantren memberikan bekal berbagai macam life skill, keterampilan pada santri sehingga mereka mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu pondok pesantren memberikan bekal pengetahuan leadership atau kepemimpinan dan mengarahkan pengaplikasiannya pada santri masih di pondok atau sudah terjun ke masyarakat. Kemudian asumsi yang keempat yaitu pondok pesantren memberikan bekal pengetahuan entrepreneurship atau kewirausahaan kepada santri agar mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi dan lingkungan sosialnya. Kemudian yang kelima yaitu pondok pesantren tetap mempertahankan cara hidup yang penuh ikhtiar, tidak mengandalkan cara hidup yang instan. Dan memang kelima asumsi tersebut bisa membentuk kemandirian para santri. Nah, selain itu, kemandirian santri dapat dicirikan pada beberapa indikator, seperti tingkat kepercayaan diri santri yang tinggi menjadi modal utama dalam membentuk kemandirian. Nah, itu memang betul. Kemudian, santri yang memiliki tingkat amanah yang cukup tinggi, baik amanah pada diri sendiri maupun lembaga, itu juga akan menjadi kemandirian seorang santri. Dan masih banyak lagi contoh yang dapat menjadi indikator kemandirian seorang santri. Nah, selanjutnya bisa dilihat model pengembangan kemandirian pada bagian tersebut. Mekanisme internalisasi kemandirian bisa dibentuk mulai dari mengelola kehidupan sehari-hari, kemudian diserahin tanggung jawab mengurus satu kegiatan atau beberapa kegiatan,
kemudian dengan cara membimbing junior, atau diberi tanggung jawab pemimpin program pesantren. Nah, hal tersebut bisa membentuk kemandirian seorang santri. Apa yang menjadi faktor pembentukannya? Yaitu ajaran agama, kemudian kesederhanaan, pendirian pesantren yang mandiri, pengelolaan yang mandiri, dan juga penggunaan piranti fasilitas yang sederhana. Nah, jadi model pengembangan kemandirian santri itu berawal dari sebuah proses internalisasi nilai yang dibentuk oleh proses-proses yang dinamis, mulai dari santri masuk pondok pesantren, pembelajaran teman sebaya, penugasan pengelolaan kegiatan, dan pemberian keterampilan hidup untuk menumbuhkan karakter mandiri dan memiliki jiwa kewirausahaan. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.